Halo adik-adik, kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal tentang kesetimbangan kimia bagian 3. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan kalian akan dapat info jika ada video yang terbaru. Langsung saja, soal nomor 12. Dalam ruang 5 liter, terdapat reaksi kesetimbangan NO2 gas ditambah CO gas menghasilkan NO gas ditambah CO2 gas. Jika pada saat setimbang terdapat gas NO2 dan gas CO masing-masing 0,3 mol, serta gas NO dan gas CO2 masing-masing 0,6 mol, maka besarnya tetapan kesetimbangan Kc pada suhu tersebut adalah. Reaksi pada soal ini sudah setara. Selalu ingat untuk menyetarakan reaksi, sebab koefisien reaksi berpengaruh pada rumus Kc. Konsentrasi yang dimasukkan ke rumus Kc adalah konsentrasi zat yang wujudnya gas atau G dan aquos atau Aki. Pada soal ini, semua zat berwujud gas. Jadi semuanya masuk dalam rumus Kc. Selanjutnya, konsentrasi yang dipakai adalah konsentrasi zat-zat pada keadaan setimbang. Kebetulan, pada soal ini semua zat diketahui molnya dalam keadaan setimbang. Jadi, langsung dimasukkan ke rumus Kc. Ingat, konsentrasi sama dengan mol per volume. Dan rumus Kc adalah hasil kali konsentrasi hasil reaksi pangkat koefisiennya dibagi hasil kali konsentrasi per reaksi pangkat koefisiennya. Langsung saja, Kc sama dengan konsentrasi NO kali konsentrasi CO2 per konsentrasi NO2 kali konsentrasi CO. Sama dengan 0,6 per 5 kali 0,6 per 5 per 0,3 per 5 kali 0,3 per 5. 5-nya dicoret, 0,6 dan 0,3 dicoret, sama-sama dibagi 0,3, hasil akhirnya sama dengan 4. Jika diperhatikan, volume 5 liter pada soal ini dicoret, artinya tidak berpengaruh. Hal tersebut dikarenakan jumlah koefisien kiri dan jumlah koefisien kanan sama, yaitu 2. Jadi, jika jumlah koefisien kiri dan jumlah koefisien kanan sama, maka volume bisa diabaikan. Dan yang masuk ke rumus Kc langsung jumlah molnya. Soal nomor 13. Dalam ruang 2 liter, dicampurkan 1,2 mol gas CO dan 1 mol gas H2 menurut reaksi CO gas ditambah 3H2 gas menghasilkan CH4 gas ditambah H2O gas. Jika pada saat setimbang terdapat 0,2 mol gas CH4, maka harga Kc adalah. Reaksi pada soal ini sudah setara. Mula-mula terdapat CO sebanyak 1,2 mol dan H2 sebanyak 1 mol. Dan seperti biasa, CH4 dan H2O belum terbentuk. Pada soal dikatakan, pada saat setimbang terdapat 0,2 mol CH4. Selalu ingat, di reaksi atau sebelah kiri,
Mol setimbang atau S didapat dari mol mula-mula atau M dikurangi mol bereaksi atau B. Sedangkan di hasil reaksi atau sebelah kanan, mol setimbang atau S didapat dari mol mula-mula atau M ditambah mol bereaksi atau B. Jika mula-mula CH4 tidak ada atau 0 dan di setimbang terdapat 0,2 mol, maka pada bereaksi CH4 sebanyak 0,2 mol. Setelah didapat mol CH4 pada bereaksi, cari mol-mol zat lain pada bereaksi dengan menggunakan perbandingan koefisien. Ingat, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol hanya boleh dipakai pada bereaksi atau B. Caranya, koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui kali mol yang diketahui. Langsung saja, pada bereaksi CO sama dengan 1/1 kali 0,2 sama dengan 0,2 mol. H2 sama dengan 3/1 kali 0,2 sama dengan 0,6 mol. Dan H2O sama dengan 1/1 kali 0,2 sama dengan 0,2 mol. Ingat, pada setimbang, reaksi atau di sebelah kiri dikurangi dan hasil reaksi atau sebelah kanan ditambah. Sehingga pada setimbang CO sama dengan 1 mol, H2 sama dengan 0,4 mol, dan H2O sama dengan 0,2 mol. Setelah mol dalam keadaan setimbang ketemu, langsung dimasukkan ke rumus Kc. Ingat, konsentrasi sama dengan mol per volume. Langsung saja, Kc sama dengan konsentrasi CH4 kali konsentrasi H2O per konsentrasi CO kali konsentrasi H2 dipangkatkan 3. Sama dengan 0,2 per 2 kali 0,2 per 2 per 1 per 2 kali 0,4 per 2 dipangkatkan 3. Untuk memudahkan hitungan, 0,4 per 2 dipangkatkan 3, saya jabarkan, sehingga sama dengan 0,2 per 2 kali 0,2 per 2 per 1 per 2 kali 0,4 per 2 kali 0,4 per 2 kali 0,4 per 2. 2 dicoret, 0,2 dan 0,4 dicoret, sama-sama dibagi 0,2. Selanjutnya, 2 dicoret lagi, sehingga yang tersisa 1 per 0,4 sama dengan 2,5. Soal nomor 14. Pada suhu tertentu, campuran gas hidrogen dan karbon dioksida mula-mula berbanding 3:1. Pada saat 50% karbon dioksida bereaksi, dalam ruang 8 liter tercapai kesetimbangan menurut reaksi H2 gas ditambah CO2 gas menghasilkan H2O gas ditambah CO gas. Tetapan kesetimbangan Kc untuk reaksi tersebut adalah reaksi pada soal ini sudah setara. Mula-mula banyak gas hidrogen atau H2 dan karbon dioksida atau CO2 berbanding 3:1.
Artinya, bisa dianggap mula-mula H2 3 mol dan CO2 1 mol. Dan seperti biasa, H2O dan CO belum terbentuk. Karbon dioksida yang bereaksi 50%. Artinya, CO2 pada bereaksi atau B adalah 50/100 kali 1, sama dengan 0,5 mol. Selanjutnya, cari mol zat lainnya pada bereaksi dengan menggunakan perbandingan koefisien. Pada H2, 1/1 kali 0,5 sama dengan 0,5 mol. Pada H2O, 1/1 kali 0,5 sama dengan 0,5 mol. Pada CO, 1/1 kali 0,5 sama dengan 0,5 mol. Selanjutnya, cari mol pada keadaan setimbang. Ingat, pada setimbang, reaksi atau di sebelah kiri dikurangi dan hasil reaksi atau sebelah kanan ditambah. Sehingga pada setimbang H2 sama dengan 2,5 mol, CO2 sama dengan 0,5 mol, H2O sama dengan 0,5 mol, dan CO sama dengan 0,5 mol. Setelah mol dalam keadaan setimbang ketemu, langsung dimasukkan ke rumus Kc. Perhatikan reaksi pada soal. Jumlah koefisien kiri sama dengan jumlah koefisien kanan, yaitu 2. Pada soal nomor 12 sudah saya jelaskan, jika jumlah koefisien kiri sama dengan jumlah koefisien kanan, maka volume bisa diabaikan. Sehingga yang masuk ke rumus Kc langsung mol dalam keadaan setimbang. Sebab nanti volumenya bisa dicoret. Langsung saja, Kc sama dengan konsentrasi H2O kali konsentrasi CO per konsentrasi H2 kali konsentrasi CO2 sama dengan 0,5 kali 0,5 per 2,5 kali 0,5. 0,5 dicoret, 0,5 dan 2,5 dicoret, sama-sama dibagi 0,5, sehingga yang tersisa 1/5 sama dengan 0,2. Soal nomor 15. Diketahui reaksi kesetimbangan BiCl3 aquos ditambah H2O liquid menghasilkan BiOCl solid ditambah HCl aquos. Dalam ruang 5 liter direaksikan 3 mol BiCl3 dan 3 mol H2O. Jika pada saat setimbang, perbandingan mol BiCl3 dan BiOCl adalah 2:1, maka besarnya Kc adalah. Reaksi pada soal ini belum setara, jadi harus disetarakan terlebih dahulu. Supaya setara, maka HCl diberi koefisien 2. Mula-mula terdapat BiCl3 sebanyak 3 mol dan H2O sebanyak 3 mol. Dan seperti biasa, BiOCl dan HCl belum terbentuk. Pada soal, hanya diketahui saat setimbang perbandingan mol BiCl3 dan BiOCl adalah 2:1. Untuk itu, perlu dimisalkan salah satu mol yang bereaksi. Saya misalkan mol BiCl3 yang bereaksi sebanyak X mol. Selanjutnya,
Cari mol zat lainnya pada bereaksi dengan menggunakan perbandingan koefisien. Pada H2O, 1/1 kali X sama dengan X mol. Pada BiOCl, 1/1 kali X sama dengan X mol. Pada HCl, 2/1 kali X sama dengan 2X mol. Selanjutnya, cari mol pada keadaan setimbang. Ingat, pada setimbang, reaksi atau di sebelah kiri dikurangi dan hasil reaksi atau sebelah kanan ditambah. Sehingga pada setimbang, BiCl3 sama dengan 3 min X mol. H2O sama dengan 3 min X mol. BiOCl sama dengan X mol. Dan HCl sama dengan 2X mol. Selanjutnya, pada setimbang, mol BiCl3 per mol BiOCl sama dengan 2/1. 3 min X per X sama dengan 2/1. Dikalikan silang, didapat 2X sama dengan 3 min X. 3X sama dengan 3. X sama dengan 1. Setelah X ketemu, masukkan ke jumlah mol dalam keadaan setimbang. Sehingga didapat BiCl3 sama dengan 2 mol, H2O sama dengan 2 mol, BiOCl sama dengan 1 mol, dan HCl sama dengan 2 mol. Nah, setelah mol pada setimbang sudah ketemu, langsung saja masuk ke rumus Kc. Ingat, fase zat yang masuk ke rumus Kc adalah fase gas atau G dan fase aquos atau Aq. H2O fasenya liquid atau L dan BiOCl fasenya solid atau S. Sehingga keduanya tidak masuk dalam rumus Kc. Ingat, konsentrasi sama dengan mol per volume. Jadi, Kc sama dengan konsentrasi HCl pangkat 2 per konsentrasi BiCl3. Sama dengan 2/5 dipangkatkan 2 per 2/5. Untuk memudahkan hitungan, 2/5 dipangkatkan 2, saya jabarkan. Sehingga sama dengan 2/5 kali 2/5 per 2/5. 2/5 dicoret, sehingga yang tersisa 2/5 sama dengan 0,4. Soal nomor 16. Pada suhu tertentu, harga tetapan kesetimbangan untuk reaksi 2NO gas ditambah O2 gas menghasilkan N2O4 gas adalah Kc sama dengan 10. Dalam ruang 1 liter, 0,6 mol gas NO direaksikan dengan gas O2. Jika pada saat setimbang ditandai dengan terbentuknya gas N2O4 sebanyak 0,2 mol, maka besarnya mol gas O2 mula-mula adalah. Reaksi pada soal ini sudah setara. Mula-mula terdapat NO sebanyak 0,6 mol. Karena mula-mula O2 ditanyakan, maka saya misalkan sebanyak X mol. Seperti biasa, N2O4 belum terbentuk. Selanjutnya, pada saat setimbang, terbentuk N2O4 sebanyak 0,2 mol. Artinya, pada bereaksi,
N2O4 juga sebanyak 0,2 mol. Selanjutnya, dengan perbandingan koefisien, pada bereaksi didapat NO sama dengan 2/1 kali 0,2 sama dengan 0,4 mol. O2 sama dengan 1/1 kali 0,2 sama dengan 0,2 mol. Selanjutnya, cari mol pada keadaan setimbang. Ingat, pada setimbang, reaksi atau di sebelah kiri dikurangi dan hasil reaksi atau sebelah kanan ditambah. Sehingga pada setimbang NO sama dengan 0,2 mol dan O2 sama dengan X min 0,2 mol. Setelah mol dalam keadaan setimbang ketemu, langsung dimasukkan ke rumus Kc. Ingat, konsentrasi sama dengan mol per volume. Karena volume 1 liter, maka konsentrasi sama dengan mol. Langsung saja, Kc sama dengan konsentrasi N2O4 per konsentrasi NO pangkat 2 kali konsentrasi O2. 10 sama dengan 0,2 per 0,2 pangkat 2 kali X min 0,2. 10-nya saya tulis 10/1, 0,2 kuadrat saya jabarkan, sehingga didapat 10/1 sama dengan 0,2 per 0,2 kali 0,2 kali X min 0,2. 0,2 dicoret, selanjutnya dikalikan silang, didapat 2 kali X min 0,2 sama dengan 1. Kedua ruas dibagi 2, didapat X min 0,2 sama dengan 0,5. X sama dengan 0,7. Jadi, besarnya mol gas O2 mula-mula adalah 0,7 mol. Berikut ini latihan soal untuk kalian kerjakan sendiri. Jika ingin tahu benar atau salah, jawaban bisa ditulis di komen ya. Nah, akhirnya pembahasan soal bagian 3 sudah selesai. Semoga kalian paham dan mengerti ya. Bye.